Nama saya Sarwono. Sudah lebih dari separuh hidup saya akrab dengan gunung. Dari yang ramah seperti Merbabu sampai yang terkenal ganas seperti Semeru. Tapi ada satu gunung yang selalu terasa memanggil dari kejauhan. Gunung Lawu. Bukan hanya karena pemandangannya, tapi karena cerita-cerita aneh yang beredar tentang jalur Candi Cetha. Jalur itu katanya bukan sekedar jalur pendakian, tapi juga pintu ke dunia lain. Kejadian ini di tahun 1998. Sudah lama saya mendengar orang bilang, kalau lewat Candi Cetha harus jaga ucapan, jaga hati, jangan berbuat seenaknya. Katanya di sana banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit, dan ada yang percaya tempat itu masih dijaga oleh makhluk-makhluk dari zaman kerajaan. Awalnya saya menganggap itu sekadar cerita bumbu, tapi rasa penasaran membuat saya akhirnya mengajak 3 teman dekat untuk ikut. Wahyu, pendaki yang selalu tenang dan religius. Bimo, orangnya berani tapi gampang panik kalau ada hal aneh. Dan Randy yang mulutnya sulit dikendalikan, suka bercanda meskipun situasi sedang serius. Persiapan kami berlangsung santai. Sore itu di rumah saya, kami memeriksa ulang peralatan, tenda, kompor, jaket, dan logistik. Wahyu sibuk mengecek kompor gas kecil, memastikan selang dan kepala kompor tidak bocor. Bimo menghitung stok mie instan, roti, dan kopi. Sementara Randy malah asyik mencoba jaket gunung barunya di depan cermin. Wah, kalau begini, aku naik gunung pun tetap kelihatan keren, ucapnya sambil berkacak pinggang, membuat Bimo langsung menimpuknya dengan bungkusan roti. Udah jangan kayak mau ikut fashion show. Kita ini mau nanjak, bukan mau difoto majalah, sahut saya. Kami berangkat ke Karanganyar sore itu juga. Begitu sampai di kaki gunung, langit mulai memerah, memberi siluet indah pada punggungan Lawu yang tinggi. Kami berhenti di warung kecil untuk membeli air tambahan. Pemilik warung, seorang bapak tua berwajah keriput, memperhatikan kami sambil mengelap gelas teh hangatnya. Kalian mau naik lewat Candi Cetha? Tanyanya tiba-tiba. Iya pak. Kenapa pak? Jawab saya. Bapak itu tersenyum tipis, tapi matanya terlihat berat. Kalau di atas, jangan sembarangan ngomong. Jangan nyeletuk kalau lihat sesuatu aneh. Kadang yang kita lihat belum tentu dari dunia kita. Saya hanya mengangguk meski Randy langsung menyenggol bahuku sambil berbisik. Serem amat sih peringatannya. Bapak itu kayak penjaga gerbang dunia lain. Kami memutuskan untuk menginap di rumah salah satu warga yang menyediakan homestay sederhana untuk pendaki. Pemilik rumah, Bu Wati, perempuan setengah baya yang ramah, menyuguhkan teh panas dan pisang rebus. Malam itu sambil duduk di ruang tamu berlampu redup, Bu Wati menceritakan kisah yang membuat udara semakin dingin. Beberapa tahun lalu, ada sekelompok pendaki lewat sini. Mereka nggak percaya sama pantangan, malah bercanda dan tertawa keras di depan candi. Waktu pulang, satu orang nggak ikut turun, katanya hilang di jalur. Tim SAR nyari berhari-hari nggak ketemu. Aneh, soalnya dia nggak mungkin nyasar. Orang jalurnya jelas. Warga sini percaya dia diambil, ucapnya sambil menatap kami satu persatu. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Wahyu terlihat serius, sementara Bimo mulai gelisah, memainkan tutup botol minumnya. Randy berusaha tetap santai, tapi aku tahu dari sorot matanya, dia juga sedikit terpengaruh. Terus kalau hilang gitu, gimana Bu? Apa bisa balik? Tanya Bimo pelan. Bu Wati hanya menggeleng. Kalau sudah diambil, yang bisa nemuin cuma yang ngambil. Lah kita manusia ndak bisa berbuat apa-apa. Malam itu kami tidur lebih awal, tapi pikiranku masih berputar tentang cerita Bu Wati. Aku membayangkan jalur Candi Cetha yang katanya penuh peninggalan sejarah, kabut pekat, dan entah apa lagi yang menunggu di sana. Pagi harinya, udara segar tapi dingin menusuk. Kami berpamitan pada Bu Wati, lalu berjalan menuju gerbang Candi Cetha.
Di depan, berdiri gapura batu hitam berlumut tinggi dan kokoh, seakan mengawasi setiap orang yang lewat. Ornamen-ornamen ukiran Majapahit terlihat jelas di setiap sudutnya. Saat melangkah masuk, suasana berubah. Angin yang tadi sepoi-sepoi mendadak menjadi dingin dan lembab. Di pelataran candi, aku melihat patung-patung batu berwajah serius, seakan sedang menilai siapa yang pantas melewati wilayah mereka. Wih, keren juga ya. Rasanya kayak masuk film kolosal. Wahyu langsung menoleh dengan tatapan tajam. Hati-hati kalau ngomong, timbal Wahyu kepada Randy. Kami berjalan melewati halaman candi, menyusuri jalur yang mulai menanjak. Kabut tipis mulai turun, meski matahari masih bersinar. Semakin jauh melangkah, kabut itu semakin tebal, seperti tirai putih yang menutup pandangan. Aku melirik ke belakang. Pemandangan candi perlahan menghilang di telan kabut, seolah kami sedang meninggalkan dunia yang familiar dan memasuki wilayah asing. Langkah kami melambat, bukan karena lelah, tapi karena ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Dan di titik itu, aku mulai merasa perjalanan ini tidak akan sama seperti pendakian-pendakianku sebelumnya. Langkah kami mulai terasa berat saat jalur menanjak semakin curam. Di kiri kanan, pohon-pohon pinus menjulang dengan batang-batang berlumut, dan tanah basah mengeluarkan aroma lembab yang bercampur bau dedaunan busuk. Beberapa batu besar tertata alami di pinggir jalur, tapi ada pula yang bentuknya terlalu rapi untuk dibilang buatan alam. Salah satunya bahkan menyerupai gapura kecil berlumut tebal dengan ukiran samar yang sudah aus dimakan waktu. Ini gapura peninggalan Majapahit ya? Tanya Randy sambil menepuk batu itu. Kalau benar berarti ini semacam pintu masuk kerajaan dong. Cuma pintu masuk kemana? Ke dunia jin kali ya? Aku refleks menatapnya. Sementara Wahyu langsung menahan langkah. Tatapannya tajam dan datar. Ren, udah dibilang jangan sembarangan ngomong. Ujarnya pelan tapi tegas. Kita nggak tahu siapa yang dengar. Randy mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Iya ya, cuma bercanda. Tapi aku tahu, ucapannya tadi sudah terlanjur keluar. Dan di gunung seperti ini bercanda bisa jadi hal yang mahal harganya. Kami kembali berjalan, tapi suasana berubah. Angin yang tadinya lembut mulai berembus kencang, membuat dedaunan bergesek-gesekan nyaring. Entah kenapa di tengah suara itu terlihat aku menangkap bunyi lain. Dentingan gamelan. Suaranya halus seperti datang dari kejauhan dan tidak teratur seperti musik modern. Lebih mirip irama upacara kuno. Aku berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Gamelan itu semakin jelas, lalu tiba-tiba berhenti, seolah menyadari aku sedang mendengarnya. Dadaku terasa dingin. Aku sempat ingin menceritakannya ke yang lain, tapi entah mengapa lidahku keluh. Ada perasaan bahwa menceritakan hal itu justru akan membuatnya lebih buruk. Sekitar 2 jam kemudian, kami tiba di sebuah area datar yang menjadi pos 2. Ada papan petunjuk kayu yang catnya sudah pudar. Kami duduk melepas ransel, membuka bekal roti dan air. Di pojok pos, aku melihat sekelompok pendaki lain, tapi mereka hanya duduk diam. Wajah mereka pucat dan mata mereka seperti kosong. Salah satu dari mereka, lelaki muda dengan jaket biru lusuh, menatap kami. Ia mendekat, lalu duduk di batu dekatku. Kalian lewat sini pertama kali? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Iya mas, lah memangnya kenapa? Dia menunduk sebentar, lalu berbisik. Kalau kabut makin tebal, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar atau lihat, terus saja jalan. Bimo tertawa kecil mengira itu lelucon. Paling cuma nakut-nakutin, biar kita cepat jalan. Tapi lelaki itu tidak tersenyum. Tatapannya tetap serius. Lalu ia kembali ke kelompoknya tanpa berkata lagi. Kami beristirahat sekitar setengah jam sebelum melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak lagi dan kabut turun lebih cepat dari yang aku bayangkan. Matahari yang tadi masih terasa hangat, kini seperti tertelan awan.
Menjelang sore, hawa di jalur semakin berat. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, membuat nafas terasa berat. Randy yang biasanya cerewet mulai diam, hanya sesekali menghela nafas panjang. Wahyu berjalan paling depan, mulutnya komat kamit, mungkin membaca doa. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kabut. Bukan dari satu arah, tapi dari semua sisi. Bayangan samar kadang terlihat di antara pepohonan. Tapi setiap aku berkedip, bayangan itu hilang. Akhirnya setelah menempuh jalur yang terasa lebih panjang dari seharusnya, kami tiba di pos 3. Tempat ini berupa area datar di tepi jalur. Cukup luas untuk mendirikan beberapa tenda. Tapi anehnya, malam itu hanya ada kami berempat di sana. Tidak ada pendaki lain yang bermalam, meski hari masih tergolong musim ramai pendakian. Kami segera mendirikan tenda. Udara semakin dingin, membuat tangan sulit bergerak. Ketika semua selesai, kami masuk ke dalam tenda, mencoba menghangatkan diri sambil menyeruput kopi. Tidak ada yang banyak bicara. Suasana di luar begitu hening, hanya sesekali terdengar desir angin. Namun bagiku, keheningan itu justru lebih mencekam daripada suara-suara aneh. Rasanya seperti alam sedang menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Di titik itu aku mulai berpikir, mungkin peringatan orang desa, bapak di warung, dan pendaki tadi bukan hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Malam itu udara begitu dingin, jaket tebal pun tak cukup menghalau kikil. Tidurku tidak nyenyak, terbangun beberapa kali oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Sekitar tengah malam, kantung kemihku memaksa untuk keluar tenda. Dengan malas, aku meraih senter kecil dan membuka resleting tenda perlahan agar tidak membangunkan yang lain. Begitu kepalaku keluar, hawa dingin langsung menyambar wajah. Kabut tipis menyelimuti area perkemahan, membentuk lapisan putih yang berkilau di terpa cahaya senter. Aku berjalan beberapa langkah menjauh dari tenda, mencari tempat yang agak tertutup. Tapi langkahku terhenti ketika mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Di tepian lereng, berdiri siluet tinggi besar, mungkin hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Bahunya bidang, posturnya tegap, dan di kepalanya terlihat semacam ikat kepala lebar yang menjulang, mirip mahkota atau udeng para bangsawan Jawa kuno. Ia tidak bergerak, berdiri membelakangiku, menghadap ke arah lereng yang tertutup kabut. Ada rasa aneh yang membuatku terpaku, antara takut dan terpukau. Cahaya senterku tidak mampu menembus bentuk detailnya, seolah tubuh itu hanya bayangan padat. Tanpa sadar aku mundur perlahan, menahan nafas. Dalam hati, aku membaca doa yang biasa diajarkan orang tuaku saat kecil. Begitu aku berkedip, sosok itu hilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda kemana ia pergi, hanya lereng sunyi dan kabut yang kembali tebal. Aku kembali masuk tenda, mencoba tidak membangunkan teman-teman. Tapi Bimo ternyata belum tidur. Ia menatapku dengan mata lebar. "Wan, kamu keluar tadi ya?" bisiknya. "Iya, kenapa?" tanyaku. Dia menarik nafas panjang. "Aku semalaman dengar ada yang jalan keliling tenda. Langkahnya pelan tapi berat, kayak orang bawa beban. Aku kira kamu atau Randy mau buang air, tapi aku gak denger resleting kebuka." Aku hanya diam. Tidak mungkin aku ceritakan apa yang baru aku lihat. Kami kembali mencoba tidur, tapi beberapa menit kemudian terdengar suara lain dari luar. Kain berkibar. Bukan kain biasa, suaranya lebar, berat, seperti bendera perang yang ditampar angin kencang. Padahal angin malam itu nyaris tak ada. Suara itu berlangsung beberapa kali, lalu hening. Kami tidak ada yang berani keluar untuk memastikan. Pagi harinya, matahari berusaha menembus kabut, tapi sinarnya lemah. Kami berkemas memasak mie instan cepat-cepat, lalu melanjutkan perlahan menuju Sendang Derajat. Jalur mulai menanjak, dan pohon-pohon semakin rapat. Sesekali, kabut membuka sedikit, memperlihatkan pemandangan lereng yang memukau. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang berjalan di belakangku. Langkahnya pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Aku menoleh, jalur sepi. Hanya Wahyu di depan dan Bimo beberapa meter di belakangku. Randy malah sudah agak jauh di depan.
menyalip Wahyu karena ingin sampai cepat. Aku kembali menatap ke depan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi sepanjang perjalanan, rasa diawasi itu tidak hilang. Sekitar 2 jam kemudian, kami tiba di Sendang Derajat. Sumber air ini dikelilingi batu-batu besar berlumut. Airnya jernih, memantulkan cahaya samar dari langit mendung. Wahyu langsung mengambil botolnya, mengisi penuh air untuk bekal. Randy mencelupkan wajahnya, menggosok-gosok pipi sambil bercanda. Biar awet muda. Aku memilih mencuci muka di sisi lain, agak menjauh dari mereka. Saat menunduk, mataku menangkap sesuatu di seberang sendang. Sosok berjongkok di tepi air. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya menciduk air, membasuh wajah berulang-ulang sambil berbisik. Suaranya pelan, tapi nadanya seperti doa kuno yang tak aku mengerti. Aku menegakkan tubuh, menatapnya lekat. Jarak kami tak lebih dari 5 meter, tapi entah mengapa wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut tipis yang hanya mengelilingi dia. "Mas," saya memanggil pelan. Setengah berharap itu hanya pendaki lain. Sosok itu berhenti membasuh wajah, lalu menoleh. Tapi saat itu juga ia menghilang. Tidak berlari, tidak melangkah, hanya lenyap, seolah tersedot udara. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya kembali bergabung dengan teman-teman. Bibirku kaku dan tanganku sedikit bergetar saat meraih botol minum. Wahyu menatapku curiga. "Kamu kenapa, Wan?" Aku menggeleng cepat. Enggak, cuma kedinginan kok." Kami tak berlama-lama di Sendang Derajat. Kabut mulai turun lagi, menutup jalan di depan, seperti memberi tanda bahwa perjalanan berikutnya tidak akan mudah. Randy yang biasanya cerewet mendadak diam. Mungkin mulai merasakan situasinya tidak wajar. Suara langkah kami terdengar aneh, terlalu jelas, seperti dipantulkan kembali dari segala arah. "Wahyu," suara Bimo terdengar serak dari belakang. "Kamu lihat nggak barusan?" Wahyu menoleh. "Lihat apa?" Bimo menunjuk ke sisi kiri jalur, di antara kabut yang menggantung pekat. "Ada kayak barisan orang jalan, banyak. Bawa tombak, nggak kelihatan jelas mukanya, cuma bayangan. Mereka lewat aja nggak noleh." Aku spontan menatap ke arah yang dimaksud. Tidak ada apa-apa kecuali kabut putih pekat dan bayang-bayang pohon. Tapi wajah Bimo benar-benar pucat. "Jangan ditatap lama," kata Wahyu singkat. "Ayo jalan." Kami berjalan lebih cepat, menundukkan kepala untuk menghindari pandangan ke kanan kiri jalur. Tapi suasana semakin ganjil. Udara terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Setelah sekitar 1 jam berjalan, kabut mulai berkurang. Namun sebelum lega, telinga kami menangkap suara riuh yang tak masuk akal. Suara itu datang dari depan. Celoteh orang bertransaksi, tawa, teriakan pedagang menawarkan dagangan, dentingan logam seperti koin jatuh. Kami saling pandang. Wahyu mengerutkan kening. "Itu pasar?" tanyanya lirih. Bimo menggeleng cepat. "Mana ada pasar di sini? Kita udah di atas 2000 meter. Suara itu terdengar semakin jelas. Tapi ketika kami berjalan beberapa langkah, jalur di depan hanya kosong, dipenuhi rumput liar dan beberapa batu besar. Tidak ada satupun orang, apalagi pasar. Randy mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Mungkin iya cuma suara dari kampung bawah yang kebawa angin kali ya." Aku tahu itu omong kosong. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas, dan anehnya datang dari arah yang tidak mungkin ada pemukiman. Wahyu berhenti melangkah, lalu menunjuk ke tanah yang agak lapang di sisi jalur. "Kita istirahat, pasang tenda di sini aja yuk. Aku gak mau masuk ke tempat yang tadi kita dengar." Kalau itu emang pasar yang sering diceritain orang, ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua paham maksudnya. Dan tanpa banyak bicara kami segera membongkar carrier, mengeluarkan tenda dan mulai mendirikannya. Matahari hampir tenggelam. Sinarnya tipis berwarna oranye pucat yang makin lama tertelan kabut sore. Saat panjang tenda terakhir tertancap, suara riuh pasar itu tiba-tiba mereda, seolah ada yang memutar tombol volume. Dalam beberapa detik, yang tersisa hanyalah kesunyian mencekam
diselingi desiran angin yang lewat seperti bisikan. Aku duduk di depan tenda, memandangi jalur yang mengarah ke area suara tadi. Entah kenapa, meski tak ada apapun di sana, aku merasa sepasang mata sedang mengamati dari balik kabut. Pagi itu hawa dingin terasa lebih menggigit dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan seperti enggan pergi meski matahari mulai merangkak naik. Aku terbangun dengan kepala berat, seolah tidur hanya separuh nyawa. Randy sedang menyalakan kompor portable. Aroma kopi saset menyelinap ke hidung, tapi tatapannya sesekali melirik ke arahku. "Kamu gak inget ya?" tanyanya tiba-tiba. "Hah? Ingat apa?" balasku sambil mengucek mata. "Malam tadi, kamu duduk di luar, senyum-senyum kayak orang kesurupan." Nada suaranya serius, tak ada gurauan seperti biasanya. Aku mengerutkan kening, mencoba mengais ingatan. Yang aku ingat terakhir kali aku terlelap di dalam tenda. Gambar kabur obor dan keramaian pasar samar muncul di kepala, tapi terlalu tipis untuk disebut nyata. "Oh enggak, aku nggak keluar," jawabku ragu. Wahyu yang dari tadi diam sambil merapikan tas carrier akhirnya angkat bicara. "Kita turun aja yuk, turun lewat Cemoro Sewu. Aku ngerasa ada yang ngikutin dari semalam." Bimo tertawa hambar. "Ah, kamu kebanyakan mikir yuk." Tapi aku tahu dari tatapan Wahyu tidak sedang bercanda. Lalu kami pun berkemas cepat dan mulai menuruni jalur alternatif menuju Cemoro Sewu. Angin bertiup pelan, tapi entah kenapa membuat daun-daun berdesir seperti bisikan. Jalur ini memang lebih singkat dibanding Candi Cetho, tapi lebih sepi, tidak ada pendaki lain. Pagi itu sesuatu yang biasanya jarang terjadi di Lawu. Baru setengah jam berjalan Randy mulai mengeluh. "Ini pundakku berat banget, kayak bawa batu tambahan." Dia berhenti melepaskan carrier, lalu memeriksa isinya. Tidak ada yang aneh, semua barang masih sama. "Sini biar aku bantu gendong sebentar," kata Bimo. Tapi saat dia mengangkat tas Randy, raut wajahnya langsung berubah. "Gila, ini beratnya gak wajar." Wahyu menatap kami satu persatu. "Jangan-jangan dia ikut sama salah satu dari kita." Ucapan itu membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Aku berusaha menepis pikiran itu, tapi langkahku terasa lebih berat, seolah tanah di bawah kaki menahan. Beberapa menit kemudian, Bimo yang berjalan paling belakang tiba-tiba menjerit. "Sialan, ada yang nafas di belakang telingaku." Dia langsung merapat ke barisan, wajahnya pucat. Aku melirik cepat ke belakang, jalur kosong, hanya pepohonan berlumut yang diam membisu. Tapi entah mengapa, setiap kali menoleh, ada rasa seperti baru saja melewatkan sesuatu. Bayangan yang cepat sekali menghilang dari pandangan. Perjalanan yang harusnya turun cepat berubah jadi menyiksa. Jalur terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Seakan-akan kami berjalan memutar di tempat yang sama. Beberapa kali aku yakin kami sudah melewati pohon berakar besar itu, atau batu berlumut yang bentuknya seperti kepala. Namun selalu saja muncul lagi di depan. "Ini udah aneh," gumam Randy. Suaranya berat karena kelelahan. "Kita kayak dibawa keliling." Wahyu berhenti, menutup mata lalu membaca doa pelan-pelan. Tidak sampai 5 menit, arah jalur seperti lebih jelas. Dan kabut mulai menipis sedikit. Kami kembali melangkah tanpa bicara banyak. Menjelang sore, kami akhirnya melihat papan penanda pos terakhir Cemoro Sewu. Rasanya seperti baru keluar dari lorong gelap yang tak berujung. Udara di sini lebih hangat, tapi tetap ada sesuatu yang menggantung di belakang tengkuk. Sensasi diawasi. Saat kami melewati gerbang kecil menuju area parkir, aku menoleh untuk terakhir kalinya ke arah jalur hutan. Tidak ada apa-apa, hanya barisan pohon yang memudar di balik kabut tipis. Tapi di sela 2 batang pinus, aku bisa bersumpah melihat siluet tinggi dengan ikat kepala berdiri diam menghadap ke arah kami. Aku memalingkan wajah cepat-cepat, menutup rapat rasa itu di dada. Kami memang sudah turun, tapi aku tahu bayangan itu belum benar-benar pergi. Begitu menjejakkan kaki kembali di rumah, tubuhku terasa seperti rontok seluruhnya. Bukan hanya lelah fisik akibat pendakian, tapi ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Seolah sebagian dari diriku tertinggal di Lawu. Malam itu demam mulai naik, tubuh menggigil, keringat bercucuran. Tapi hawa di kamar seperti tetap dingin menusuk.
3 hari berturut-turut aku terbaring. Ibuku sudah memberi obat, memanggil mantri, bahkan membuatkan wedang jahe. Tapi panas tak kunjung turun. Setiap kali aku terpejam, mimpi itu selalu datang. Aku berjalan di sebuah pasar kuno. Lantainya tanah padat bercampur batu kali. Cahaya obor berkedip di antara tenda-tenda kain yang memamerkan aneka barang dagangan. Kain batik, kendi, keris, bahkan buah-buahan yang belum pernah aku lihat bentuknya. Namun kali ini berbeda dari yang aku alami di gunung. Tidak ada riuh tawar-menawar, tidak ada pedagang yang memanggil pembeli. Semua orang berdiri mematung. Wajah mata mereka semua menatap lurus ke arahku. Sunyi yang menekan telinga. Begitu peka sampai aku bisa mendengar detak jantung sendiri. Aku selalu terbangun dengan nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Setiap kali mencoba tidur lagi, aku takut mimpi itu menunggu di balik kelopak mata. Di hari ketiga Randy datang. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung, seperti kurang tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku lama sebelum akhirnya bicara. Beberapa malam ini aku mimpi ketemu sosok tinggi, badannya besar, kulitnya legam, pakai ikat kepala kayak raja di gambar-gambar sejarah. Dia cuma berdiri di jauh, tapi matanya tajam, kayak mau nembus isi kepala. Aku terdiam. Sosok itu sama persis dengan yang pernah aku lihat di lereng Lawu. Tak lama, Wahyu datang membawa sebungkus kain putih berisi bunga 7 rupa, dupa, dan sebuah botol kecil berisi air jernih. Ini air dari Sendang Derajat, katanya sambil duduk bersila di lantai. Kita harus nutup jejak kita. Aku sudah minta izin ke tetua desa di jalur Cemoro Sewu. Katanya kalau udah merasa diikuti sampai rumah, artinya kita meninggalkan sesuatu yang terbuka di sana. Aku tidak bertanya lebih jauh. Wahyu menyalakan dupa. Asapnya membubung tipis, membawa aroma wangi yang menenangkan. Ia mulai melantunkan doa pelan-pelan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Sementara aku dan Randy duduk memejamkan mata. Setelahnya, Wahyu memercikan air Sendang Derajat ke lantai, sudut-sudut rumah, dan terakhir ke ubun-ubun kami. Ini permintaan maaf, katanya lirih. Kita cuma tamu di Lawu, dan kita sudah terlalu banyak bersuara dan bersikap seperti pemiliknya. Aku mengangguk pelan. Ingatan demi ingatan muncul. Randy yang bercanda soal batu keramat, langkah kaki mengitari tenda, suara pasar di tengah malam, siluet prajurit di kabut. Semua itu terasa seperti rangkaian peringatan yang kami abaikan. Malamnya, aku tidur tanpa demam. Tak ada lagi mimpi pasar kuno. Tak ada tatapan kosong dari orang-orang yang tak bernyawa. Tapi rasa itu, rasa bahwa ada sesuatu yang tetap mengamati dari jauh, masih tersisa. Tipis seperti sisa kabut di puncak gunung. Sejak hari itu, aku menatap Gunung Lawu dengan sudut pandang yang berbeda. Ia bukan sekedar gunung untuk didaki. Ia adalah kerajaan gaib yang menyimpan sejarah panjang, tempat arwah prajurit dan leluhur masih berjalan di jalannya sendiri. Setiap batu, setiap pohon, setiap tiupan angin di Lawu punya mata dan telinga. Kami hanyalah tamu yang harus tahu sopan santun, atau akan diantar pulang dengan tatapan yang tak pernah benar-benar pergi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah tentang kejadian horor di sebuah gunung di Jawa Timur. Ini hanyalah cerita fiksi belaka. Mohon maaf kalau ada kesamaan ya. Semoga terhibur. Cerita horor ini saya tutup. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.